Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Tertulis dalam kitab Efesus 3 ayat 19, kata kunci renungan pada malam ini adalah, lebih dalam dari lautan. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Terambil dari kitab Efesus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 21. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Anda tidak mungkin lepas dari jangkauan kasih Allah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif. Beberapa ratus kilometer selepas pantai Guam terdapat Parit Mariana. Itu merupakan tempat yang paling dalam di tengah lautan. Pada tanggal 23 Januari tahun 1960, Jacques Piccard dan Donald Walsh naik kapal selam kemudian diturunkan masuk ke dalam kegelapan yang dingin dan sepi di dalam parit laut itu. Penyelaman mereka ke kedalaman tersebut, yang memecahkan rekor dunia, tidak akan pernah terulang lagi.
Kedalaman lautan memang benar-benar membuat pikiran kita takjub. Parit Mariana dalamnya hampir 12 km. Dan lagi, tekanan air di dasar parit itu sebesar 1120,079 kegatau cm. Namun dengan keadaan seperti itu, ternyata di sana masih ada kehidupan. Walsh melihat ikan pipih di dasar lautan, yang tetap hidup meskipun di sana tekanan dan kegelapannya luar biasa. Sebagian besar dari kita sulit untuk memahami betapa dalamnya parit Mariana. Tetapi kasih Allah jauh lebih sulit untuk dipahami. Paulus berusaha keras menggambarkannya, tetapi ia berdoa agar pembacanya akan mampu memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Efesus 3 ayat 18 dan ayat 19. Mengapa kita tidak pernah bisa menjangkau kedalaman kasih Allah adalah karena kasih itu tidak terbatas, tidak mungkin diukur. Jika Anda pernah merasa sendirian dan tidak dicintai, sampai-sampai Anda tenggelam ke dalam keputusasaan yang gelap, renungkanlah Efesus 3 ayat 18. Kasih Allah kepada Anda lebih dalam daripada parit Mariana. Apakah Injil perlu dipahami sepenuhnya untuk masuk surga? Apakah cukup sekedar mempercayainya, meskipun tidak sepenuhnya paham? Pesan dasar Injil sebetulnya mudah dimengerti. Yesus mati dan bangkit dari kematian supaya kita dapat diselamatkan. Fakta dasar tersebut tidaklah sulit dipahami. Namun Injil mengandung pengertian yang lebih karena ialah satu-satunya kebenaran ilahi terdalam yang pernah diwahyukan kepada manusia. Yesus mati dan bangkit dari kematian supaya kita dapat diselamatkan. Dampak dari fakta tersebut dan teologi yang mendasarinya begitu dalam sehingga para pakar Alkitab harus merenungkannya seumur hidup. Dalam halnya keselamatan, serinci apakah seharusnya pengertian kita sampai dapat dikatakan bahwa kita benar-benar beriman? Tidak dapat disangkal bahwa iman yang menyelamatkan melibatkan pengertian. Pengertian tersebut dimungkinkan oleh pemberitaan Injil yang disertai oleh karya Roh Kudus di dalam hati. Paulus menjelaskan proses yang berujung pada pengertian yang benar akan Injil, pemberitaan, yang berujung pada pendengaran, yang berujung pada kepercayaan, yang akhirnya berujung pada seruan kepada Tuhan supaya diselamatkan. Pendengaran ini menyiratkan pengertian. Jika pemberitaan tidak dimengerti, maka tidak dapat didengar dengan tepat. Injil adalah topik pemberitaan yang perlu dimengerti. Sejak semula, pesan yang disampaikan para rasul menekankan kematian dan kebangkitan Kristus. Pesan ini ialah yang terpenting. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, saya menyampaikan kepadamu bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita, bahwa ia dikubur, tetapi kemudian dihidupkan kembali pada hari yang ketiga. Itu juga tertulis dalam Alkitab, saya memberitahukan juga kepadamu bahwa Kristus yang dihidupkan kembali itu menunjukkan juga dirinya kepada Petrus, dan kemudian kepada ke-12 rasul. Bagian ayat ini mengandung pokok-pokok dasar dari Injil, yang berpusat pada pribadi dan karya Kristus. Yesus mati bagi dosa kita, dan ia bangkit dari kematian. Tidak ada yang diselamatkan tanpa memahami kebenaran ini dan mengandalkannya. Setiap bagian dari pesan Injil adalah penting. Jika pokok Injil terkecil apapun tidak diungkapkan, maka iman akan memudar.
jika kita tidak mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah yang sempurna, kematiannya tidak dihiraukan, sejauh mana berhubungan dengan keselamatan kita. Jika kita tidak mengerti bahwa Yesus mati, maka logika kita tidak akan menghiraukan kebangkitannya. Jika kita tidak mengerti alasan mengapa ia mati, bagi dosa kita, sangat mungkin kita memandang diri sebagai orang tidak bersalah sehingga kita tidak memerlukan juru selamat. Jika kita tidak mengerti bahwa Yesus bangkit dari kematian, maka kenyataan adanya juru selamat yang hidup akan terlewatkan, dan iman kita kosong. Alkitab memberi berbagai contoh orang yang mencapai tingkat pengertian rohani tertentu, namun tetap belum selamat. Hanya setelah memahami pokok-pokok Injil barulah orang-orang ini mempercayai Kristus dan dilahirkan baru. Sida-sida dari Etiopia, Cornelius, Apolos, dan ke-12 orang di Efesus semuanya mempunyai latar belakang beragama. Namun keselamatan hanya dimulai ketika mereka beriman di dalam Kristus dan mereka harus mendengar dan memahami isi dari Injil terlebih dahulu. Akan tetapi, demi selamat, seseorang tidak perlu mengerti segala sesuatu yang diungkapkan Injil. Sebaliknya, memahami seluruh keterkaitan Injil adalah hal yang mustahil semasa kita masih hidup di dunia terjatuh ini. Sebagai paradoks, kita berusaha dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, namun kita tidak akan memahami sepenuhnya seluruh hikmat dan pengetahuan Allah. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebagai contoh, kita tidak perlu memahami doktrin kesatuan hipostatis untuk selamat. Mengutip makna pendamaian yang dikaryakan Kristus tidak disyaratkan untuk selamat. Seseorang juga tidak harus mampu mengajar tentang pembenaran, penebusan, atau pengudusan progresif demi masuk ke surga. Pengetahuan hal-hal ini akan datang seiring dengan waktu dan pelajaran firman, tetapi tidak perlu dipahami serentak di saat kita selamat. Adalah meragukan jika pencuri di atas kayu salib memahami topik soteriologi, doktrin keselamatan, ketika ia berpaling pada Yesus dan berkata, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja." Pesan Injil cukup sederhana sehingga dapat dipahami oleh anak kecil. Yesus menekankan bahwa keselamatan tersedia sekalipun bagi anak kecil. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Puji Tuhan, Injil Yesus Kristus dapat dimengerti oleh anak kecil sekaligus. Kami juga percaya bahwa pada mereka yang mentalnya terbelakang sehingga tidak dapat memahami Injil, Allah juga mengulurkan rahmat-Nya. Jadi, untuk masuk surga, kita harus percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam kata lain, kita percaya pada pengorbanan Anak Allah yang kudus yang mati menerima hukuman dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagi mereka yang percaya dalam nama Yesus, Allah memberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Injil sekaligus sesederhana dan sedalam itu. Mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Mengasihi itu pasti sudah pernah kita lakukan.
persoalannya apakah kasih itu kita lakukan dalam kebenaran atau tidak. Yohanes mengajak kita untuk mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Yohanes mendorong kita agar mengasihi dengan tindakan, bukan dengan perkataan saja. Ucapan bibir itu sangat tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti atau action. Kasih itu perlu tindakan nyata dan kerelaan untuk berkorban, bukan hanya lip service. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Rasul Paulus pun berdoa, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Mengapa kita harus mengasihi dengan tindakan? Karena Bapa mengasihi kita juga melalui tindakan nyata, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengasihi kita dengan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maksudnya adalah mengasihi dengan melakukan sebuah perbuatan yang bersumber dari kebenaran Allah. Sebab zaman ini banyak orang mengasihi dengan perbuatan yang tidak benar. Misalkan membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas salah hanya karena orang yang dikasihi itu adalah kerabat atau sahabat terdekat. Pertanyaannya ialah bagaimana caranya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran dimaksud. Tentu banyak caranya. Namun menurut surat 1 Yohanes ini mengasihi sesama dengan perbuatan dan dalam kebenaran berarti rela berkorban bagi sesama, sama seperti Yesus telah menyerahkan nyawanya untuk manusia. Dalam kaitan dengan pengorbanan ini Yohanes tidak meminta kita untuk harus selalu menyerahkan nyawa bagi sesama seperti yang dilakukan oleh Yesus. Pengorbanan seperti itu memang kadang-kadang terjadi. Namun inti dari pesan tulisan Yohanes tentang mengasihi atau pengorbanan ini adalah kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya, menolong orang lain. Pengorbanan seperti ini sangat penting. Sebab di sekitar kita masih banyak orang yang hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, hidup dalam berbagai keterbatasan, hidup dalam penderitaan. Benar bahwa Presiden Jokowi sudah datang ke Nias, malah tidur satu malam di daerah kita. Namun hal itu tidak otomatis mengakhiri semua penderitaan, kekurangan, atau kemiskinan masyarakat kita. Oleh sebab itu, harus ada upaya untuk menolong mereka, menunjukkan kepekaan dan kepedulian kita terhadap sesama, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengasihi sesama dengan menolong orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita, tentu membutuhkan kerelaan untuk berkorban, yaitu kesediaan untuk menyerahkan apa yang mempunyai nilai bagi kehidupan kita sendiri, untuk memperkaya, menolong orang lain. Tentu ini cukup berat atau sulit. Menolong orang lain sebagai wujud kepekaan dan kepedulian kita kepada mereka mungkin sudah biasa kita lakukan, apalagi dalam tradisi atau budaya kekeluargaan kita. Setiap saat pun kita menolong sesama, terutama bantuan sosial kalau ada peristiwa duka cita misalnya. Pertolongan yang biasa kita lakukan ini patut dihargai.
Namun menurut surat 1 Yohanes ini pertolongan atau kepedulian kita seharusnya jauh melebihi kebiasaan kita selama ini. Teks ini menuntut kita untuk melakukan hal yang lebih hebat lagi, yaitu memberikan yang terbaik yang kita miliki atau yang selama ini berharga bagi kita demi menolong orang lain. Ini bukan masalah besar, kecil, atau mahal, murah atau mewah sederhana, tetapi perihal yang terbaik atau yang berharga yang kita miliki selama ini. Bentuknya bisa barang, jasa, atau apapun yang berharga yang kita miliki, dan sekarang kita memberikan itu untuk menolong sesama kita. Kasih seperti inilah yang dimaksud oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan atau lidah dan terwujud dalam bentuk kepedulian atau pertolongan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan perbuatan kasih itu, menurut Yohanes, maka kita dapat memastikan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan kebenaran itulah yang memberi harapan bagi kita bahwa Allah sendiri sangat memahami keberdosaan kita yang karena dosa itu hati kita menuduh atau mengutuki kita dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Artinya, pengorbanan yang kita lakukan didasarkan atas pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu kemudian sangat menolong diri kita sendiri untuk menjadi tenang menjalani kehidupan. Bahkan tenang datang kepada Tuhan Allah kita. Karena itu, buktikanlah kasih kita dengan perbuatan kita yang benar di hadapan Tuhan. Apa artinya menjadi orang Kristen yang lahir kembali? Bagian Alkitab yang sering dipakai untuk menjawab pertanyaan ini bisa ditemukan di Yohanes 3 ayat 1-21. Dalam perikop itu tercatat dialog antara Yesus Kristus dengan Nikodemus, tokoh Farisi terkemuka dan anggota Sanhedrin, atau penguasa orang Yahudi. Nikodemus datang menemui Yesus malam-malam karena memiliki pertanyaan yang mau ditanyakannya kepada Yesus. Dalam dialog itu, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan? Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Tanya Nikodemus. Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging, adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh, adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kata "dilahirkan kembali" secara rohani diartikan sebagai lahir dari atas. Nikodemus memiliki kebutuhan yang nyata. Dia memerlukan perubahan hati, suatu transformasi rohani. Lahir baru, lahir kembali, adalah tindakan Allah yang disediakan bagi orang percaya sehingga memungkinkan mereka hidup kekal. Dalam Yohanes 1 ayat 12-13 diindikasikan bahwa lahir kembali juga berarti menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Secara logika muncul pertanyaan, mengapa seseorang perlu dilahirkan kembali? Rasul Paulus dalam Efesus 2 ayat 1 mengatakan, "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu," kepada jemaat di Roma. Dalam Roma 3 ayat 23, ia menuliskan,
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi, orang perlu dilahirkan kembali supaya dosa-dosa mereka diampuni dan bisa terkoneksi kembali dengan Allah. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Efesus 2 ayat 8-9 menjelaskan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Ketika orang diselamatkan, ia dilahirkan kembali, diperbaharui secara rohani, dan sekarang ia juga menjadi anak Allah karena sudah dilahirkan kembali. Percaya Yesus Kristus, bahwa Dia yang telah membayar hukuman dosa ketika Dia mati di kayu salib, adalah arti dari lahir kembali secara rohani. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17a ditegaskan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru." Jika Anda belum pernah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, maukah Anda menerima gerakan Roh Kudus yang berbicara dalam hati Anda? Anda perlu dilahirkan kembali. Maukah Anda mengucapkan doa pertobatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Kristus hari ini? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tertulis di Yohanes 1 ayat 12. Jika Anda bersedia menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan dilahirkan kembali, di sini ada sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman Anda kepada Allah dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia telah sediakan untuk Anda. Hanya percaya kepada Kristus yang dapat menyelamatkan Anda dari kebinasaan. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa terhadap Engkau dan saya pantas dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang sepantasnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosa saya dan percaya kepadamu untuk menerima keselamatan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib. Karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol subscribe di bawah. Tuhan melakukan jauh lebih banyak. Efesus 3 ayat 20-21 berkata, "Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin." Kita pasti banyak meminta kepada Tuhan dalam doa-doa kita setiap hari. Menurut kita apa yang kita minta dalam doa-doa itu sudah lebih dari cukup untuk hidup kita. Dalam nas hari ini dikatakan bahwa Allah melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa-Nya yang bekerja dalam kita. Atau dengan kata lain, Allah melakukan sesuatu melalui kita orang biasa yang menurut ukuran manusia tidak bijak, tidak terpandang, yang hina, yang bodoh, dan yang lemah. Seringkali manusia melihat penampilan luar kita,
tetapi Allah selalu melihat hati seseorang yang biasa untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa. Adapun ciri-ciri atau kualifikasi hati orang biasa yang mengerjakan pekerjaan luar biasa adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang setia pada perkara-perkara kecil. Kebanyakan orang maunya langsung melakukan perkara-perkara yang besar dan berhasil serta tidak mau memulai sesuatu dari yang kecil. Orang seperti ini bisa dikatakan orang yang maunya sukses mendadak, padahal Tuhan Yesus berfirman bahwa perkara besar dimulai dari perkara kecil. Kedua, orang yang tidak mencuri kemuliaan Allah. Tidak ada satu pun yang dibawa manusia ke dunia ini karena semua milik Allah. Dan salah satu alasan mengapa Allah memakai orang biasa untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa adalah supaya jangan ada yang memegahkan diri. Kemegahan yang bukan pada kehebatan dan kuasa Allah adalah kejahatan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa yang berhak menerima segala kehormatan dan kemuliaan adalah Allah dan kemuliaannya merupakan target hidup kita. Ketiga, orang yang sabar dan tekun. Semua pelayan Tuhan atau semua orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang tidak langsung siap dipakai Tuhan. Artinya ia harus siap diproses Tuhan dengan caranya ibarat ranting yang mau berbuah lebat, harus bersedia dikerat dan dibersihkan supaya makin lebat buahnya. Dan jika kita ingin mengerjakan perkara-perkara besar, kita harus siap diproses oleh Tuhan dengan sabar dan tekun. Keempat, orang yang mau menyelesaikan apa yang telah dimulai. Ada beberapa orang yang bisa memulai sesuatu dengan baik, tetapi tidak mampu menjalani proses hidup dan menyelesaikan dengan baik. Itu disebabkan karena terdorong oleh emosi yang besar atau terlalu yakin dengan apa yang dikatakan orang lain terhadap dirinya tentang sesuatu yang baik saja tanpa diuji kebenarannya terlebih dahulu. Sehingga kita terlalu percaya diri. Dan saat mereka menghadapi tantangan dan kesukaran, mereka menyerah. Dan tentu Allah tidak memakai orang yang demikian. Kelima, orang yang memiliki hikmat Allah. Banyak orang memiliki karunia, tetapi mereka tidak memiliki hikmat apapun. Ada juga yang berhikmat tetapi tidak digunakannya. Padahal tanpa hikmat, kita tidak akan pernah berhasil dalam apapun juga termasuk pelayanan. Terlebih kita memerlukan hikmat dalam cara kita mengatur diri sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mari bersukacitalah senantiasa. Kalau kita yang adalah orang biasa tetapi dipakai Allah untuk mengerjakan pekerjaan yang luar biasa yaitu menjadi pelayan Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Karena itu, percayalah kepada Tuhan yang mampu memberikan yang terbaik bagi kita melebihi apa yang kita minta dalam doa-doa kita. Kemuliaan Tuhan dan kasih setianya kepada kita. Tema khotbah pada kemuliaan Tuhan dan kasih setianya kepada kita. Kemuliaan Tuhan dalam Mazmur 8 ini terlihat ketika Daud kagum akan kemuliaan Sang Pencipta. Kemanapun dia memandang, Raja Daud dapat melihat kemuliaan Tuhan terwujud di sekelilingnya. Kemuliaan Tuhan melingkupi kita, dan semua ciptaan memuji Dia. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Mengapa kemuliaan Tuhan adalah hal yang perlu kita renungkan dan perlu kita kenali? Mengapa segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memuliakan Tuhan?
Apakah Tuhan adalah Tuhan yang narsis? Tentu tidak, bukan. Dalam ayat 2 dan 10, dikatakan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan." Ayat ini diawali dengan perkataan, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya keagungan-Mu." Jadi seluruh lagu ini berbicara mengenai kemuliaan Tuhan dan keagungan Tuhan. Kata kemuliaan berasal dari kata kabod, yang artinya glory, atau kemuliaan, importance, berarti atau berkaliber, dan weight, berbobot. Namun kata-kata ini zaman sekarang sudah mulai kehilangan arti sebab kata heavy atau berbobot itu bukan kata-kata pujian namun melecehkan. Namun sebenarnya kalau kita bilang, Anda memiliki kabod, maka itu artinya Anda sangat penting bagi saya dan Anda berarti karena ada bobotnya dan tidak layak dipermainkan. Kabod juga memiliki arti worship sehingga timbul kata worship atau penyembahan. Sebab itu kita perlu mengerti tentang kemuliaan Tuhan supaya kita memiliki perspektif yang benar saat kita menyembah Tuhan. Manusia diciptakan untuk memuliakan Allah. Tidak ada tujuan lain bagi manusia selain untuk mengenal Allah, dan manusia memuji Allah karena kekaguman yang berasal dari dalam diri yang telah merasakan betapa indahnya Allah. Bagaimana kemuliaan Tuhan nampak? Kalau dengan benda mati atau binatang, maka kita melakukan observasi. Namun kalau dengan manusia, maka kita perlu melakukan interaksi. Dan semakin kita berinteraksi, maka akhirnya timbullah relasi. Dan untuk berinteraksi dengan yang lebih tinggi, misalkan bayi dengan orang tuanya, maka butuh iluminasi, yaitu diberitahu atau ditunjukkan. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya kepada kita. Ada beberapa cara yang Tuhan lakukan kepada kita untuk menunjukkan kemuliaan-Nya, yaitu: pertama, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui ciptaan-Nya. Ayat ini mengatakan bahwa kalau kita ingin melihat kemuliaan Tuhan, maka lihat ke atas, lihat ke langit, lihat di sekeliling kita, atau dengan kata lain, lihatlah ciptaan Tuhan. Dan Daud waktu menulis ini, maka dia masih seorang gembala dan belum menjadi raja, sehingga mungkin dia melihat ke langit dan dengan mata biasa tanpa teleskop, namun dia sudah bisa melihat konstelasi bintang di langit yang begitu luar biasa. Sekarang dengan teleskop kita bisa melihat hal-hal yang lebih spektakuler dari Raja Daud. Jadi Tuhan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui ciptaan-Nya. Namun Tuhan tidak hanya menunjukkan kemuliaan-Nya melalui ciptaan-Nya yang spektakuler, tetapi Dia juga mempedulikan dan memikirkan kita. Kedua, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui manusia ciptaan-Nya. Selain kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui ciptaan-Nya, maka juga dinyatakan melalui manusia. Manusia adalah mahakarya Tuhan dan sebagai ciptaan yang paling tinggi. Kejadian 1 ayat 26 berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ketiga, kita dicipta sesuai gambar dan rupa Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan diberi mandat untuk menguasai bumi.
Dalam diri kita ada kemuliaan Tuhan, dan sebab itu waktu kita melihat diri kita sendiri, maka janganlah kita memandang lebih rendah daripada apa yang Tuhan pikirkan, sebab di dalam kita ada kemuliaan Tuhan. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita diciptakan Tuhan dengan DNA yang sangat luar biasa, di mana masing-masing kita dicipta secara khusus dan berbeda satu dengan yang lain. Mengapa kita diciptakan begitu luar biasa, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Keempat, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Yesus Kristus. Tuhan menyatakan kemuliaannya bukan hanya melalui ciptaannya dan melalui diri kita, namun Dia menyatakan kemuliaannya juga melalui Kristus. Sebab itu kekristenan itu bukanlah seperangkat hukum agama yang harus dilakukan, namun kekristenan itu adalah hidup di dalam Kristus. Sebab itu dalam segala keadaan dan situasi mari kita hanya memandang Kristus, sebab dalam Dia ada pengharapan, keamanan dan keselamatan. Mengawali tahun yang baru ini, marilah kita meresponi iluminasi kemuliaan Tuhan dengan penyembahan kepada-Nya. Dan kemuliaan Tuhan ada dalam segala aspek kehidupan kita, bahkan dalam kelemahan dan kegagalan kita, maka ada kemuliaan Tuhan di sana. Allah dimuliakan dalam diri kita ketika kita puas dalam Dia. Artinya Tuhan disenangkan itu bukan oleh perbuatan-perbuatan kita, namun oleh kepuasan atau kecukupan kita dalam Kristus. Kalau Tuhan ingin dimuliakan bukan berarti Tuhan itu narsis, namun karena memang segala sesuatu itu diciptakan tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan penyembahan yang terbesar adalah waktu kita hidup untuk kemuliaan-Nya. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan dalam ibadah tahun baru 2023 ini? Lewat perikope minggu ini kita hendak bersikap bagaimana sebaiknya kita memuliakan Tuhan. Pertama, kita memuliakan Tuhan lewat ibadah dan penyembahan, baik pribadi maupun bersama umat Tuhan. Nyatakan hormat dan sembah kita lewat puji-pujian yang agung dan megah. Kedua, kita memuliakan Tuhan lewat menghargai sesama manusia sebagai gambar Allah, termasuk menghargai segala potensi ilahi yang ada di dalam diri manusia tersebut. Dengan mengembangkan hidup ini menjadi berkat untuk sesama, kita sedang menyaksikan kemuliaan Allah lewat kemuliaan ciptaannya. Ketiga, kita memuliakan Tuhan dengan berperan sebagai juru kunci yang baik bagi semua ciptaan Allah. Tugas kita adalah mengelola alam ini supaya menjadi wadah yang asri dan harmonis. Seperti Taman Eden dulu, mari bangkit dan bangun kembali lingkungan kita dengan memelihara kebersihannya, keseimbangan ekosistemnya, dan mengisinya dengan perilaku hidup yang mulia. Karena itu, mari terus memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa.
Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.